told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Usaimana Desa. Jadi seperti janji ya saya di awal, bahwasannya saya akan bahas tentang berapa sih kisaran budget atau biaya yang perlu kita keluarkan ketika kita mau tanam tembakau. Sepertinya ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang mana di sini terkait modal atau budget atau kisaran dana, ada dua yang paling urgent atau sangat penting sekali, yaitu modal habis pakai dan juga modal tetap. Namun sebelum saya bahas terlalu jauh terkait modal habis pakai dan modal tetap untuk penanaman tembakau, di sini tidak lupa aku mau ucapkan terima kasih juga bagi yang sudah nonton, like, comment, subscribe channel aku. Semoga rezekinya lancar, senantiasa diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajat keinginannya. So pastinya perlu diketahui juga bahwasannya yang hijau-hijau di depan mata kita ini adalah bibit tembakau, guys. Nah, kayak gini ya bentuk rupa parasnya. Berhubung saya di sini tidak ngebibit sendiri, otomatis kita perlu ngebeli bibit tembakau dari petani yang ngebibit tembakau ini, jadi ke bedeng-bedeng kayak gitu lah. Singkat cerita, ini sudah hasil belinya, guys. Biasanya dibungkus sama daun pisang kayak gini ya, dan ini ada beberapa bungkus karena lumayan banyak. Penanam kali ini berkisar 6.000 sampai 7.000 bibit kayak gitu. Adapun untuk kisaran dananya, dimana tadi saya sudah bahas di awal bahwasanya di sini ada modal habis pakai dan modal tetap. Modal habis pakai di sini maksudnya kita pakai dalam 1 tahun itu habis, sedangkan modal tetapnya itu bisa kepake selama beberapa tahun ke depan kayak gitu. Sementara ini aku tak bawa bibit tembakaunya ke sawah, sambil lalu di sini juga aku mau menjelaskan. Jadi yang pertama itu modal habis pakai dulu. Di antaranya yang pertama yaitu modal kita ngebajak tanahnya, dimana di sini untuk 7.000 bibit tembakaunya habis 550 itu plus makan dan rokoknya ya, guys. Dan kedua untuk biaya cangkulnya di sini 2 orang sehari itu 130 plus makannya, otomatis 2 orang itu kurang lebihnya 350. Yang ketiga itu untuk perlengkapannya, yang mana di sini juga habis pakai, terdiri dari plastik buat gentongan dan juga selang plastik dan lain-lainnya, misalnya kayak lem atau butuh apa gitu, ini kisaran 150. Yang ketiga ini terkait bibit tembakaunya, dimana di sini saya sudah wanti-wanti dari awal bahwa bibitnya kita butuh 7.000, yang mana bibitnya di sini harganya 35.000 per 1000-nya, otomatis 7 kali 35.000 itu sekitar 245.000. Untuk buruh tanamnya di sini 40.000 per orang, itu bisa free ketika kita lakukan gotong royong, dan kita bisa jumlahkan untuk budgetnya ketika kita bayar orang. Sementara ini ketemu 1.290 di modal habis pakai. Untuk modal yang kedua yaitu modal tetap, yang mana di sini ada pompa air seperti saya jelaskan di awal. Jadi semuanya kita flashback ke awal lagi ya. Pompa air itu perlu untuk digunakan pas penyiramannya, dimana di sini saya belinya second yaitu seharga 350. Ini jauh lebih murah dari harga pabrik ya, karena kalau harga baru itu bisa berkisar 600, 700 bahkan 1 juta. Nah, untuk kabel sendiri, karena untuk pengaliran listriknya di sini saya butuh 200 meter, yang mana 1 meternya itu kurang lebihnya 2.500. Saya beli yang kabel apa ya, kalau mencandeng meturero kabel telepon mereka elang ya, jadi kalau kabel bagus itu hilang digodok maling kayak gitu. Jadi kurang lebihnya di sini 500.000. Dan untuk modal tetap yang ketiga yaitu timba yang digunakan untuk nyiram. Itu timba ada yang dari ompreng itu lumayan juga. Harganya per pasangnya di sini 120. Sebenarnya ada juga yang 150 tergantung ukurannya, itu 1 pasang ya. Jadi nanti bisa saya spill timbanya kayak apa. Untuk modal tetap yang keempat yaitu ada peralon sebagai penyedot dari pompa air ke sumur itu, dan juga ada pipa sambungannya, lemnya dan segala macamnya. Di sini kurang lebihnya 150.
Dan untuk modal tetapnya di sini berkisar 1.220.000. Otomatis antara modal habis pakai dan modal tetap menjadi 2.415.000 untuk 7.000 bibit tembakau free. Belum lagi di sini pupuk dan obat-obatannya. Dan ketika kita kalkulasikan juga dengan pupuknya, di mana di sini butuh pupuk urea, butuh Ponska, ZA dan juga obat-obatan insektisida, bisa jadi kurang lebihnya 500 sampai bisa panen guys. Jadi ketika modal habis pakai ditambah dengan modal tetap itu menjadi 2.415.000, dimana ketika kita kalkulasikan juga dengan pupuknya yang kurang lebihnya juga di sini, jadi tanda petiknya itu kurang lebih hanya kisaran saja ya, jadi 500 maka akan jadi 2.900.015.000. Ketika kita bulatkan menjadi 3 juta itu untuk biaya 7.000 bibit tembakau. Tinggal kita kalkulasikan lagi dengan harga jual tembakau nantinya, maka kita akan juga bisa menemukan titik terang untung atau hasil yang bisa kita dapatkan dari penanaman 7.000 tanaman tembakau. Jadi mencaneng meturoro pete berempa senamen beko. Belum lagi biaya penyiramannya, maksudnya kalau kita ngeburu orang untuk nyiram otomatis kita juga akan nambah biaya atau budget. Tapi kalau kita siram sendiri itu adalah upah untuk diri kita sendiri. Ibarat kata misalnya 25.000 per kita siram tiap harinya atau kurang lebihnya. Jadi dikali 80 hari otomatis kita kan panen di 90 hari. Kurang lebihnya 90 hari lah. Jadi anggap wes sebelum dipunggel itu kita kan sudah berhenti penyiraman. Jadi ada di kisaran 80 hari, tinggal dikali aja 25 kali 80 hari menjadi 2 juta. Itu kurang lebihnya upah penyiraman kita selama 80 hari. Jadi 3 juta modal di awal ditambah dengan upah kita 2 juta menjadi kurang lebihnya 5 juta. Tinggal dikurangi aja nanti akan ketemu nominal angka untung yang bisa kita dapat dari penanaman tembakau. Saking sibuknya ngebahas masalah angka ini sampai keling-keling isi otak ini kepala ini sampai lupa juga bahwasannya ini untuk proses penanaman tembakaunya belum aku spill sama sekali. Namun jangan risau karena bisa dilihat di video yang atas ini. Oke, nah jadi ya Allah, masya Allah guys, ini awannya hitam pekat guys, bisa jadi turun hujan. Ini kalau sampai turun bisa meluluh lantahkan tanaman tembakau aku, tapi mudah-mudahan enggak ya. Nah jadi sekian video aku kali ini seputar budget penanaman tembakau, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Ini suamiku nak mau pulang, nak menuju tempat kediaman aku kayak gitu ya. Semoga bermanfaat. Dadah, salam setong dari orang yang mau terus. Assalamualaikum.